Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Proyek-proyek raksasa era Jokowi dulu digadang-gadang sebagai simbol kemajuan. Infrastruktur di mana-mana, jalan, tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan tentu saja proyek paling kontroversial kereta cepat Cina Jakarta-Bandung dan ibu kota Nusantara. Dulu para buzzer Jokowi itu benar-benar memuja dengan menyatakan atau mengajukan pertanyaan presiden yang lain ngapain saja. Itu menunjukkan betapa luar biasanya apa yang dilakukan oleh Jokowi yang mengusung jargon kerja, kerja, kerja. Sekarang setelah dia lengser, orang kemudian dipaksa mikir, mikir, mikir untuk membayar utangnya. Nah, sekarang pemerintah sudah berganti. Warisan proyek raksasa itu berubah jadi beban besar di meja Presiden Prabowo Subianto, dan ini kalau meminjam istilah di Rut PT KAI yang harus menanggung beban utang WUS menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Inilah paradoksnya, yang dulu disebut investasi masa depan kini jadi utang masa depan. Dan yang harus mewarisi harus mencari cara menutup tagihan-tagihan besar itu di tengah ekonomi global yang lagi seret. Itu tentu saja pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo, dan yang menanggung bebannya adalah rakyat kita semua. Menurut data Kementerian Keuangan per April 2025, total utang pemerintah itu sudah menembus 9.105 triliun. Dan rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto sudah mencapai 37,9. Ini naik hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 ketika Jokowi baru memasuki periode yang kedua. Ini saya membacanya dari sumbernya dari Seknas Fitra, itu April 2025. Utang luar negeri Indonesia juga membengkak. Ini per April 2025 nilainya mencapai 431,5 miliar US dollar. Ini kalau dirupiahkan ya jadi sekitar 7.000 triliun. Ini data dari Bank Indonesia ya per Mei 2025. Bayangkan saja, hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang tahun ini, negara butuh sekitar 178,9 triliun, lebih besar dari anggaran kesehatan nasional. Majalah Tempo bahkan menulis editorial berjudul The Burden of Debt dengan kalimat tajam, atau ini beban dari hutang. Pembayaran bunga utang itu kini sudah menyaingi anggaran pendidikan dan kesehatan. Pemerintah hidup dari gali lubang tutup lubang. Bahkan kalau dulu Faisal Basri menyebutnya gali lubang tutup jurang. Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, Indonesia menyaksikan gelombang pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah. Total nilai proyek strategis nasional atau PSN itu mencapai 5.400 triliun, mencakup 210 proyek dan 12 program besar. Ini boleh dicek datanya di Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2024. Tapi di balik gegap gempita itu, banyak proyek yang ternyata tidak menghasilkan cash flow seperti yang diharapkan. Mari kita ambil contoh yang sekarang sangat heboh, itu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Cina Jakarta-Bandung atau WUS. Awalnya biaya proyek diperkirakan hanya 6 miliar US dollar, tapi terus membengkak jadi 7,2 miliar dolar atau sekitar 116 triliun. Tenor pembayaran bahkan pada waktu itu dikabarkan diperpanjang hingga 80 tahun. Tapi ini saya baru membaca kabarnya ini delegasi dari Danantara itu akan segera berangkat ke Cina untuk merundingkan itu, ya, merundingkan utang dari China Development Bank itu, dan mereka berharap kalau bisa tenornya diperpanjang sampai 60 tahun. Seorang analis di Asia Sentinel menulis, debt burden is squeezing profit and so is a face serious trouble. Artinya banyak BUMN yang menanggung utang untuk proyek-proyek itu kini kesulitan arus kas. Beberapa bahkan harus disubsidi lewat penyertaan modal negara, PMN. Ini artinya juga uang rakyat lagi. Apakah proyek infrastruktur ini produktif? Saya kira Anda bisa menjawabnya. Ya, tapi ini ada kutipan yang cukup menarik dari pakar perencanaan infrastruktur global Ben Schweitzer, mudah-mudahan nggak salah ini namanya ya, dari Oxford University, yang menulis dalam risetnya tahun 2023, dia menyatakan proyek besar sering gagal bukan karena kurang dana, tapi karena over optimisme. Manfaat dibesar-besarkan, biaya diremehkan. Ini Anda bisa mengacunya pada sumbernya di Oxford Research tahun 2023. Ini survival on the unfittest. Biasanya kan disebutnya survival of the fittest ya. Sekarang ini survival of
the unfittest, dia sebutnya seperti itu. Fenomena ini sangat terasa di Indonesia di eranya Joko Widodo. Banyak proyek yang berdiri megah tapi tidak efisien secara ekonomi. Ambil contoh ya, ini jangan wus terus lah ya. Bandara dan pelabuhan baru yang dibangun di berbagai daerah tapi belum punya traffic signifikan. Ini belasan bandara dibangun dan juga beberapa ditingkatkan menjadi statusnya menjadi bandara internasional. The Diplomat menulis, obsesi infrastruktur Indonesia itu mengabaikan risiko terhadap melemahnya ekonomi struktural. Artinya proyek boleh banyak, tapi kalau tidak memperkuat fondasi industri dan produktivitas ya hanya jadi monumen beton yang mahal. Itu semua di era Jokowi yang betul-betul sangat diagung-agungkan sebagai bapak infrastruktur. Dan saya kira mungkin diam-diam Jokowi pun berharap bahwa setelah dia nanti tidak lagi menjadi presiden, seperti sekarang-sekarang ini, dia akan dikenang sebagai bapak infrastruktur, sama seperti Presiden Soeharto misalnya yang disebut sebagai bapak pembangunan. Seperti itu ya kali ya. Ugal-ugalannya proyek di era pemerintahan Jokowi itu membuat pemerintahan Prabowo saat ini di persimpangan jalan. Kini Prabowo Subianto itu menghadapi warisan ini yang mau tidak mau harus diterima satu paket itu, apalagi sebelumnya Prabowo selalu menyebut dirinya adalah merupakan kelanjutan, dan dia sendiri juga berjanji ingin melanjutkan program infrastruktur dan kesejahteraan, terutama program makan siang gratis, subsidi petani dan modernisasi TNI. Tapi persoalannya dari mana dananya ya? IKN aja sampai sekarang itu pasti bikin pusing kepala Prabowo. Ruang fiskalnya sudah sangat sempit. Defisit APBN 2025 diperkirakan sudah mendekati 3% dari PDB, sementara kebutuhan belanja baru terus meningkat. Pilihan pemerintah saya kira hanya dua ya saat ini. Tambah utang, baik luar negeri atau dalam negeri. Yang kedua, potong anggaran proyek warisan yang lama. Tapi dua-duanya berisiko. Utang luar negeri makin mahal karena suku bunga global sangat tinggi dan investor makin hati-hati terhadap negara berkembang. Mereka pasti menghitung risikonya ya. Sementara kalau cari utang dalam negeri lewat ORI atau SBN, gitu, efeknya bisa menekan suku bunga dan menghambat kredit sektor produktif. Inilah yang disebut oleh para ekonom sebagai crowding out effect. Ekonom Celios Bima Yudhistira misalnya menyebut pemerintahan baru harus hati-hati, jangan terjebak dalam euforia infrastruktur. Karena setiap proyek besar berarti beban pembayaran baru di masa depan. Sementara Peter Abdullah Rejalam, Direktur Riset Core Indonesia menyatakan, kalau pemerintah terus menambah utang tanpa memperbaiki struktur penerimaan pajak, APBN akan semakin sempit, kewajiban bunga utang bisa menekan belanja produktif. Dengan kata lain, beban yang diwariskan Jokowi bukan hanya fisik tapi struktural, dan Prabowo tidak bisa menghindar. Dia harus menambal kapal yang bocor di tengah badai ekonomi global. Anda pasti bertanya-tanya, emang tidak ada jalan keluarnya? Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintahan baru? Harusnya pemerintahan baru bisa melakukan itu ya. Ada beberapa usulan dari ekonom yang langkah-langkahnya tentu ya tidak sederhana itu ya ketika dalam eksekusinya. Misalnya evaluasi menyeluruh proyek PSN, pilih mana yang produktif dan mana yang harus stop. Soal IKN misalnya sejauh ini Pak Prabowo juga masih ragu-ragu untuk menghentikannya, karena kan Pak Prabowo misalnya menyatakan bahwa dia merencanakan pada tahun 2028 IKN itu menjadi ibu kota politik ya. Nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas ini menunjukkan bahwa ya terjadi kebingungan, walaupun sebenarnya dari sisi kacamata awam, nggak usah seorang ekonom, ya ini sudah bisa menghitung bahwa kalau dilanjutkan IKN itu akan jadi beban yang luar biasa buat pemerintah. Ini bukan hanya soal para pegawai yang sudah di sana dan yang sudah ditempatkan di sana, kemudian perawatan bangunan-bangunan yang ada, dan yang sangat berat itu kalau masih terus bermimpi bahwa IKN ini nanti akan mendatangkan investor, atau kalau dalam bahasa Jokowi itu akan berbondong-bondong datang oversubscribe gitu ya. Karena situasi global pun juga sekarang sedang sulit, dan mereka tentu saja berhitung bagaimana prospek dari ibu kota ini. Kalau mereka hanya menanamkan investasi untuk kemudian investasinya itu hilang, tidak keruan juntrung aja, ya tentu saja mereka tidak mau. Ingat ya ketika menjelang Jokowi mengakhiri masa jabatannya, ada sejumlah Taipan yang tergabung dalam konsorsium Nusantara pada waktu itu dipimpin oleh Aguan, sempat melakukan groundbreaking. Tapi begitu Jokowi itu lengser, ya mereka tidak lagi meneruskan, hanya terhenti pada groundbreaking. Dan alasan Aguan pada waktu itu mereka mau melakukan groundbreaking ya hanya untuk menyelamatkan wajah dari presiden. Nah, presidennya kan sekarang bukan Jokowi, tapi Prabowo. Nah, yang kedua, dorong investasi swasta dan skema
PPP ya, Public Private Partnership, agar beban APBN berkurang. Yang ketiga, fokus pada proyek yang cepat menghasilkan nilai tambah ekonomi, bukan hanya simbol pembangunan. Dan yang keempat, tingkatkan efisiensi belanja pemerintah, terutama sektor birokrasi dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Yang kelima, ini basis pajak lewat digitalisasi dan reformasi perpajakan. Akhirnya publik akan menilai bukan dari seberapa megah proyek yang diwariskan, tapi seberapa sehat ekonomi yang ditinggalkan. Yang paling penting kan buat orang itu bukan bangunan yang megah, tapi perut yang lapar itu bisa terisi. Jadi selama perut itu masih tetap lapar, untuk apa semua bangunan-bangunan megah tadi? Untuk apa proyek seperti WOS yang dibangga-banggakan sebagai modernisasi dari transportasi kita, dan kita menjadi negara ASEAN pertama yang memilikinya itu. Saya kira orang nggak akan peduli lagi ketika perutnya lapar. Proyek raksasa boleh saja jadi monumen, tapi monumen yang dibiayai utang adalah beban, bukan kebanggaan. Prabowo kini menghadapi ujian yang sama seperti Jokowi dulu. Apakah berani memilih efisiensi di atas popularitas? Meskipun pada eranya Jokowi tentu tidak seberat seperti eranya Prabowo, karena eranya Jokowi itu dia mewarisi ekonomi yang relatif stabil pada waktu itu, dan kondisi mewarisi ekonomi stabil dari SBY, dan kemudian geopolitik global juga tidak seperti sekarang ini. Sementara Prabowo dia akan menghadapi beban berat warisan Jokowi, utang yang sangat tinggi, kemudian infrastruktur yang terancam mangkrak, dan kemudian juga geopolitik global yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Apakah berani kemudian Prabowo berkata jujur kepada rakyat bahwa kemajuan itu butuh waktu, bukan utang baru, misalnya seperti itu. Karena kalau tidak, yang disebut warisan pembangunan bisa berubah menjadi warisan tagihan. Jadi bom waktu yang setiap saat bakal meledak. Dan rakyat seperti biasa itu yang akan diminta menanggungnya. Saya Subno Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.